تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, fatifillah rahimakumullah wa azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan pada kita semua, memberikan taufik pada kita untuk terus melangkah di atas jalannya dan juga berupaya untuk mengikuti petunjuk Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih kembali dipertemukan di majelis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi dan dengan syarah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang keempat dari silsilah Arba'in Nawawiyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata muallif penulis Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadithur rabi', hadis yang keempat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dia berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasadiqul masduq, telah menceritakan pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. In ahadakum yujma'u khalqu ba'da ummi arba'ina yawman nutfatan, sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari sebagai setetes mani. Tsumma yakuna 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah juga seperti itu, masih 40 hari juga. Tsumma yakuna mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging atau sekerat daging seperti itu juga, yaitu 40 hari. Tsumma yursal ilaihil malaku, kemudian diutus oleh Allah seorang malaikat, fiyanfukhu fihi ruha, kemudian meniupkan roh di dalamnya, di dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, bikat birizqih, menulis rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amali, dan amalannya, wa syaqiyyun aw sa'idun, dan apakah dia celaka atau bahagia, masuk surga atau masuk neraka. Allahilladzi la ilaha ghairuh, maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, tidak ada Tuhan sembahan yang berhak sembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguhnya seorang dari kalian dia beramal dengan amalan ahli surga. Hatta yakuna bainahu wa baina ila dira'un, sampai tidak ada jarak antara dia dan antara surga kecuali 1 jengkal, kecuali 1 hasta, ya, 1 hasta.
Fasbiqu alaihi alkitab, kemudian telah mendahulunya Alkitab, kitab catatan takdir. Fayamalu bi amalil ahli nar fayadkhuluha, maka dia mengamalkan amalan ahli neraka sehingga dia masuk ke dalamnya. Wa in ahadakum ya'malu bi amalil nar hatta yakuna baina wa baina illa dhira'an, dan sungguhnya seorang dari kalian sungguh dia beramal dengan amalan ahli neraka sampai tidak antara dia dan neraka kecuali hanya satu hasta. Fasbiqu alaihi alkitab fay'amal bi amalil jannah fayadkhuluha, kemudian dia didahului oleh kitab takdirnya sehingga dia mengamalkan amalan ahli surga dan masuk ke dalamnya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Nah, ini nas dari hadis yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Silsilah Arba'in Nawawiyah. Kita mulai dari perawi hadis An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Beliau adalah Abdullah Abu Abdurrahman, kunyahnya. Namanya Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali, dari Hudzail, dari kabilah Hudzail, yang juga dikenal dengan Ibnu Ummi Abdin. Beliau adalah minas sabiqin awalin fil Islam, termasuk yang pertama-tama kali masuk Islam. Ketika masih awal-awal Islam beliau masuk Islam. Ketika jumlahnya mungkin sekitar 12 atau berapa beliau masuk Islam. Dia termasuk sahabat senior yang termasuk generasi awal di dalam Islam, di dalam kalangan para sahabat. Dan beliau adalah sahabat yang mulia, juga dikenal sebagai imam Qurra, termasuk yang juga memiliki bacaan langsung dari Rasulullah SAW, juga memiliki mushaf juga, mushaf Abdullah bin Mas'ud. Meskipun mushaf beliau termasuk yang dibakar ketika zaman Khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika terjadi perselisihan tentang bacaan yang berbeda dari riwayat Al-Quran, maka kemudian diputuskan oleh khalifah waktu itu, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, untuk dibakar semua yang selain dari mushaf Utsmani, termasuk yang dibakar adalah mushaf Abdullah bin Mas'ud. Padahal beliau termasuk juga langsung memberi riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan Rasulullah senang mendengarkan bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Sering beliau mendengarkan, suruh Abdullah bin Mas'ud membaca, kemudian Rasulullah mendengarkan. Dan bahkan beliau pernah bersabda, siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran masih hijau, masih segar sebagaimana turunnya, lihat bacaan Ibnu Ummi Abdin, bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini tentang beliau radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini di antara dalil yang dipakai oleh ahli hadis tentang sighah hadatsana, bahwa di dalam menyampaikan hadis itu ada sighah tahammul, yaitu kalimat ketika dia menerima dari riwayat tersebut. Di antara hadatsana ini langsung dari sahabat yang mengatakan hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan ahli hadis ini bukan dibuat-buat oleh mereka, tapi memang sunnah dari para sahabat. Meskipun kalau pemakaian dari mutaakhirin, dari para ulama hadis, mereka memiliki beberapa sighah tahammul, ada hadatsana, ada akhbarana, ada sami'tu, ada sami'na.
ada anba'ana, ya. Tentunya masing-masing punya makna yang berbeda. Kalau hadatsana atau sami'tu atau sami'na atau hadatsani, ini langsung guru yang membaca hadis, murid mendengarkan, entah dihafal atau ditulis. Kalau akhbarana atau quri alaihi wa ana asma', ya, ini diantara sighahnya. Ini guru memima, ada muridnya yang membaca. Ini sighah ikhbar. Kalau tahdits, ya, ini guru yang membaca riwayat tersebut. Nah, yang jelas ini pemakaian yang dipakai oleh ahli hadis ada yang diantara hadatsana yang sighah tertinggi karena sama langsung dari guru. Meskipun kalau pemakaiannya memang ada yang menyamakan antara keduanya, antara tahdits dan ikhbar, ada yang membedakan. Intinya ini kalimat ini sudah datang langsung pada zaman para sahabat. Jadi bukan yang baru dilakukan oleh ahli hadis, ya. Tapi suatu yang sudah lama, sudah dulu dilakukan oleh para sahabat. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wasadiqul masduq, yang beliau adalah benar. Al-masduq yang dibenarkan. As-sadiq, beliau adalah benar dari apa yang beliau beritakan. Dan as-sidqu itu ketika seorang mengkhabarkan suatu sesuai dengan realita, sesuai dengan yang diberitakan. Ini namanya as-sidqu. Lawannya adalah al-kadhib, memberitakan suatu beda dengan yang kenyataannya aslinya. Dan beliau jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiq al-amin, as-sadiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya. Dan ini dikenal sejak zaman beliau masih kecil. Di masa pertumbuhannya orang-orang sudah menyebut beliau dengan al-amin, dan juga beliau dikenal dengan kejujurannya, amanahnya, dan sifat-sifat yang mulia. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Abdullah bin Mas'ud sengaja membawakan sifat Rasulullah ini untuk menguatkan apa yang hendak disampaikan dalam hadis. Ya, karena nanti berhubungan masalah perkara-perkara ghaib, yang tentunya perkara ghaib ini tidak bisa diukur dengan logika atau dengan akal atau dengan kias, karena tidak ada kiasnya, tidak ada yang dikiaskan. Maka kalau masalah ghaibiyat ini ukurannya standar adalah kebenaran dari yang menyampaikan. Kalau dia jujur, dia selalu benar dan menyampaikan, berarti wajib terima apapun yang disampaikan. Seperti masalah ini yang Rasulullah sendiri yang menyampaikan, beliau disebut dengan orang yang as-sadiq. Kemudian al-masduq, yang dibenarkan pada apa yang dikhabarkan. Dia sendiri jujur, yang dikhabarkan juga benar. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya tentu sepakat, bahkan lawan-lawannya juga sepakat tentang kejujuran dan kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang Quraisy mengakui, sampai orang-orang kafir juga mengakui, orang Yahudi juga mengakui, orang Nasrani juga mengakui dan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada dari mereka yang mengikuti Nabi, ada yang tidak mau mengikuti dengan sebab-sebab tertentu, entah karena kesombongan, menolak kebenaran, atau karena hasad, kedengkian. Ini yang rata-rata yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah mengetahui. Atau yang ketiga karena dunia, karena masalah kedudukan atau jabatan, seperti Abu Thalib yang dia adalah paman Nabi tapi tidak beriman, tidak mengucapkan kalimat syahadat sampai dia meninggal.
tahu Rasulullah benar, tapi tidak mau mengikutinya karena masih sayang dengan dunianya, masih sayang dengan kedudukannya di mata orang Quraisy. Tiga sebab yang tidak mengikuti Nabi meskipun tahu. Pertama adalah kibar, sombongan, kemudian hasad, kemudian dunia. Di sini Abdullah bin Mas'ud mengawali muqaddimah dari hadisnya. Dia menyebut sifat Rasulullah SAW yaitu as-sadiq al-masduq. Kemudian apa yang disampaikan Rasulullah? Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih." Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya, atau dalam rahim ibunya. Dari setetes mani yang bergabung dengan sel telur, ya. Kemudian dikumpulkan, ya. Ini tentunya proses dari pembentukan janin. Yang ini tentunya perkara ghaib. Ya, apakah ini jadi janin atau tidak, jelas tidak ada yang tahu. Apakah calonnya calon janin laki-laki perempuan juga tidak ada yang tahu. Kalaupun setelah lama mungkin sudah terbentuk, sudah jadi di USG misalnya, mungkin bisa ditebak laki-laki perempuan, kan sudah lama setelah itu. Ketika bentukan tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ketika awalnya jelas tidak ada yang tahu apakah ini jadi atau tidak. Dari berjuta-juta sperma apakah bisa jadi membuahi sel telur juga tidak ada yang tahu. Nah, jelas ini termasuk perkara ghaib. Bagaimana dikumpulkannya di dalam perut ibu atau di dalam rahim, hanya Allah yang tahu. Karena sebelumnya kan terpencar, bisa kemudian dikumpulkan. Arba'ina yauman nutfatan. Di sini disebutkan jangka waktunya 40 hari berupa setetes mani. Atau mungkin apa namanya, setetes mani, setitik atau mani yang paling kecil dari partikelnya, ya. Ini ketika 40 hari. Nah, ini kan katanya ketika keluar ini kan sampai berjuta-juta jumlahnya dari sel sperma. Ini berupa mani selama 40 hari pertama. Rasulullah sudah mengkabarkan. Dan yang seperti ini tentunya beliau dari wahyu. Gak mungkin beliau mengetahui ini. Beliau bukan ahli medis, juga bukan orang yang belajar ilmu kedokteran, ya. Apalagi beliau juga dikenal buta huruf, tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Apalagi zaman itu pun belum tersebar pengetahuan medis seperti sekarang. Nggak mungkin belum mendapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dari medis pun sudah masih banyak berselisih. Ya, ternyata lebih benar yang datang dari Allah. Dalam teori-teori kan juga antara mereka pun juga masih belum sepakat. Mereka pun masih mencoba, masih meneliti, masih penelitian, ya. Di antara mereka pun tidak sepakat. Ini sudah ada langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun sekarang sudah berkembang ilmu medis, ya, ilmu kedokteran, pengobatan, ya, kemudian sampai ada untuk melihat janin ada sampai 3 dimensi dan sebagainya, ya. Tentunya ini waktu itu belum ada. Nah, di 40 hari ini langsung nasnya dari Rasulullah SAW. Rasul mengambil dari Allah Subhanahu Wa Taala karena ini wahyu. Hadis juga wahyu, sebagaimana Al-Quran juga wahyu. Rasulullah tidak mungkin dari akalnya, tapi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu menjadi alaqah. Dan alaqah artinya adalah
segumpal darah, kit'ah adamul ghalid, serpian dari darah yang kental. Nah, ini 40 hari kedua itu sudah 80 hari. Summa yakunu mudghatan misal dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging atau sekerat daging, qit'atul lahmin bi qadri ma yamdaghul insan. Berarti daging yang bisa dikunyah, ya, dikunyah oleh seorang yang namanya adalah mudghah. Ini juga misal dzalik juga sama, waktunya 40 hari. Di 40 pertama adalah mani, 40 kedua darah, 40 ketiga daging. Jadi berarti berapa totalnya? 120 hari, 40 kali 3. Setelah itu kemudian berkembang janin ini, ya. Dan kemudian summa yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirim atau diutus seorang malaikat. Al-malak wahidu al-malaikah, mufrad dari malaikat. Malaikat kan jamak, mufradnya adalah malakun. Cuma orang Indonesia biasanya nyebut malaikat satu orang juga malaikat, ya. Gak bisa membedakan antara mufrad dan jamak, karena bahasa Indonesia nggak ada mufrad dan jamak, ya. Bagaimana bahasa Inggris juga ada mufrad dan jamaknya, ada bahasa Arab aja. Jadi mufrad dan jamak hanya ada dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris nggak peduli, bahasa Indonesia nggak peduli itu jamak atau mufrad, ya sama. Makan satu orang makan, dua orang makan, tiga orang makan, makan semua, nggak ada beda. Kalau bahasa Arab beda kan? Ya. Musanna beda, jamak beda, mufrad beda. Nah, yang bahasa Arab lebih canggih dibanding bahasa Indonesia. Ya, lebih kaya dibanding bahasa Indonesia yang sangat miskin. Miskin kayak Indonesia ini, jangan protes nanti orang Indonesia protes. Bahasanya bahasa miskin, bener, miskin sekali. Karena apa yang menunjukkan miskinnya? Ya ngambil dari semua bahasa. Bahasa Arab masuk, bahasa Inggris masuk, bahasa Belanda masuk, ya kan? Bahasa Jawa masuk, bahasa Sunda masuk. Gabung jadi bahasa Indonesia. Jadi jangan dikira bahasa Melayu, tidak. Bahasa Indonesia itu kan bahasa gabungan kan, seluruh suku-suku yang ada di Indonesia plus dari bahasa dari luar. Makanya kalau kita dengarkan orang Malaysia bicara nggak paham, karena bahasa-bahasa masih Melayu asli kan. Kalau Indonesia sudah campuran. Kalau dengar orang Malaysia ngomong tawa malah, ya, ya. Karena apa? Ya, karena mereka masih Melayu asli. Paling campurannya bahasa Inggris paling, ya, campurannya. Indonesia sudah campur Jawa, campur, malah yang bahasa Arab dominan. Kita lihat. Jadi kalau mungkin ada yang ahli bahasa atau sarjana bahasa penelitian, silakan meneliti persentase bahasa Arab yang masuk bahasa Indonesia. Penting ini, sekarang kita butuhkan. Karena ada upaya-upaya orang yang kebacut, ya, yang hendak menghilangkan bahasa Arab. Mereka ingin mengatakan kita butuh bahasa Arab, bahkan semua yang berbau Arab harus dihilangkan. Ya, mau dibawa ke Nusantara katanya. Jadi ini bisa nggak kira-kira? Nggak akan mungkin bisa. Ya, semua musyawarah aja bahasa Arab. Apalagi? Kursi bahasa Arab. Apalagi? Hah? Lemari, maktab, ya. Banyak. Semuanya bahasa Arab. Kalau mau menghilangkan bahasa Arab dari bahasa Indonesia, mustahil. Ya. Nanti nggak bisa bicara nanti. Nggak akan bisa bicara. Nah, jadi malak ini apa? Mufrad dari malaikah. Harus paham bahasa Arab. Ini kalau tidak keliru nanti. Pikir banyak, pikir satunya terbanyak. Malaikat kan banyak kan. Siapa malaikat di sini atau malak di sini? Ya. Dia adalah al-malak al-muwakkal birrahim.
malaikat, kita bukan malaikat karena bahasa Indonesia malaikatnya, yang diserai Allah, ditugasi untuk mengurus rahim. Ada semua yang terjadi di alam, di dunia ini ada malaikatnya. Ada malaikat yang mengatur hujan, menurunkan hujan. Itu malaikat siapa? Siapa malaikat menurunkan hujan? Mikail. Malaikat penyampai wahyu Jibril. Malaikat yang meniup sangkakala Israfil. Bukan seluruh yang jadi, ada yang angin, gunung, semua ada malaikatnya. Jadi bukan dewa, tapi malaikat. Ya. Iya. Semua malaikat yang urus. Kalau dewa ini keyakinan Hindu. Ya. Jangan ikut-ikutan. Kita orang Islam. Kalau Islam bertahun-tahun masih pakai agama Hindu. Keyakinan Hindu dipakai, ini eman-eman Islamnya. Nah, tidak ada dewa angin, tidak ada dewa api, tidak ada. Yang ada apa? Malaikat yang disuruh mengurus angin, mengurus api, mengurus hujan, matahari, semuanya ada. Ya. Bahkan semua yang ada ini dengan ada malaikat yang mengurusnya, ada mencatat amal. Ya. Ini malak al-muwakkal birrahim. Apa di antara tugasnya? Fayanfukhu fi ruha. Di antara tugasnya adalah meniupkan ruh. Apa ruh itu? Nyawa. Apa nyawa itu? Allah alam, Allah lebih tahu. Intinya jasad kalau ada ruh tidak akan hidup. Manusia itu di dua, jasad dan ruh, atau badan dan ruh. Kalau ruhnya nggak ada, orangnya mati. Masih ada jasadnya, tapi sudah mati orangnya. Kalau rohnya tidak ada. Dan dijawab punya roh juga macam-macam. Ada yang mati terus, mati kematian itu. Ada yang sementara, ketika masih tidur waktu malam, kemudian paginya dikembalikan. Ya. Dan roh ini termasuk perkara gaib yang kita wajib mengimani, meskipun kita nggak melihat. Ada lihat rohnya sendiri? Hah? Nggak ada kan? Nggak ada yang pernah lihat rohnya sendiri. Ketika ada yang bertanya tentang roh, Rasulullah mengatakan ini adalah urusan Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya pada Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu adalah perkara Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Termasuk masalah roh ini manusia nggak punya ilmunya. Makanya jangan berusaha atau cari-cari permasalahan roh kalau nggak punya ilmu. Bahkan Rasulullah aja tidak tahu, apalagi yang selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada yang bahas masalah roh, ini rata-rata ini sumbernya nggak jelas. Kita hanya bisa melihat dari sumber Al-Quran dan Sunnah. Yang selain itu kan nggak boleh orang bicara tentang masalah roh, karena ini masalah gaib. Makanya di antara kitab yang dikritik para ulama, kitab Ar-Ruh oleh Muqayyim. Ini kitab yang dikritik oleh para ulama. Ini banyak berkaitan dengan mimpi dan sebagainya. Dan kata para ulama, Syekhuna Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Abbad Al-Badr, beliau mengatakan ini termasuk kitab yang awal dari Ibnu Qayyim. Di awal-awal beliau, kitab yang dulu istilahnya. Sehingga banyak hal-hal yang mungkin aneh di situ, atau ada yang dikritik para ulama di dalam kitab tersebut. Apalagi masalah roh, masalah gaib, ya, yang Rasulullah aja tidak tahu. Nah, ini masalah roh. Jadi kita yakin adanya roh, bahwa roh ini yang membuat manusia hidup. Karena manusia tergabung dari roh dan jasad. Dan ketika manusia di dunia ini yang lebih dominan jasadnya, roh ini ikut. Roh cuma mengikuti, yang hukum pada jasad.
Kalau di alam kubur yang dominan rohnya, jasad mengikuti. Jasad mengikuti. Dan kehidupan yang sempurna antara roh dan jasad ketika di akhirat. Ketika apa? Setelah kematian, setelah hari kiamat, roh dan jasad ketemu dengan kehidupan yang paling sempurna. Itu ketika di akhirat. Ini roh dan jasad betul-betul sempurna. Kalau di dunia ya, hukum pada jasad, roh ini ikut. Kalau di kuburan ini jasad ikut, roh yang dominan. Kalau di akhirat ini dua-duanya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di antara tugas malaikat adalah meniupkan roh. Berarti ini ketika 140 hari roh ditiupkan. Bagaimana meniupkan malaikat? Allah alam. Ya. Hanya Allah lebih yang tahu. Kita tidak diberitahu caranya. Allah alam bagaimana meniupkan roh tersebut. Kemudian di antara tugas yang lain tadi al-malak al-muwakkal bir-rahim wa yu'maru ay al-malak, malaikat ini diperintahkan bi arba'i kalimatin, untuk menuliskan 4 kalimat. Siapa yang memerintah? Allah. Di sini pakai mabni apa? Mabni apa namanya? Mabni apa namanya? Kenapa takut jawab? Hah? Mabni apa? Mabni lima lam yusamma fa'ilu. Jangan nama mabni majhul. Kalau baru belajar nggak apa-apa, tapi biar lebih apa? Lebih paham mabni majhul nggak apa-apa. Tapi kalau sudah belajar lama jangan. Kenapa nggak boleh mabni majhul? Ini gak adab sama Allah. Masa Allah majhul? Iya kan? Karena naibul fa'ilnya adalah malak. Fa'ilnya siapa aslinya? Allah kan. Masa mengatakan Allah majhul? Enggak adab ini. Maka yang para ulama mengatakan mabni di malam yusamma fa'iluhu. Mabni pada yang tidak disebut nama fa'ilnya. Ini lebih apa? Lebih sopan. Seharusnya seperti itu. Ya, bukan mabni majhul. Tapi kalau perlu belajar bahasa Arab, ya usah repot-repot lah. Ya. Kalau taunya majhul nggak apa-apa. Ya. Karena kalau kita pakai yang itu mungkin menjulitkan, nggak jadi belajar nanti. Nah, menuliskan 4 kalimat. Bikat bi rizki. Pertama dengan menuliskan rizkinya. Apa rizki itu? Kata Syekh Utsaimin tentang definisinya, ma yantafi'u bil insan. Rizki itu apa yang manusia mengambil manfaat darinya. Dan rizki ada 2. Rizqun yakumu bil badan wa rizqun yakumu bid din. Rizki yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua rizki yang dibutuhkan oleh ruh. Itu agama maksudnya. Dia tubuh butuh rezeki, roh juga butuh rezeki. Kalau yang nyebar di kalangan masyarakat, rezeki ya biasanya badan aja kan. Yang rezeki yang hubungan roh ini jarang disebut, jarang dibahas juga, jarang dipikirkan, jarang dicari juga, kan nggak pernah mikir. Ya. Kalau rezeki pikirannya ya rezeki tubuh, badan saja. Itu yang dicari. Yang merasa dia butuh. Tapi kalau rezeki yang berhubungan dengan roh, jarang yang cari karena merasa nggak butuh dia. Padahal itu lebih dibutuhkan oleh manusia daripada rezeki yang pada tubuh manusia. Karena rezeki yang berupa roh, rezeki untuk roh ini, ilmu ini manfaatnya kekal.
sampai selama-lamanya. Kalau rezeki yang pada tubuh kan maka ketika dunia saja kan. Ketika sudah dunia sudah selesai. Dan rezeki yang dibutuhkan oleh badan adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Apa yang dibutuhkan di dunia dari keperluan. Ini insyaallah semua tahu. Wa rizqul ladzi yaqumu bidin, rezeki yang dibutuhkan oleh agama atau roh, wal ilmu wal iman, ilmu dan keimanan. Ini yang dimaksud dalam hadis. Ya. Jadi di sini yang dimaksud oleh hadis ini, meskipun sebetulnya kalau kita lihat secara lafaznya umum, ya. Nah, kalau kaidahnya, kalau lafaz umum itu di bab ada keumumannya kan, selama tidak ada yang mengkhususkan. Alam di sini saya bukan menteri saya Utsaimin. Jelas beliau lebih alim, ya. Tapi saya cenderung ini umum rezeki ini. Rezeki untuk tubuh, rezeki untuk roh juga. Kalau di syarah saya Utsaimin beliau cenderung apa? Untuk din, untuk agama saja, untuk ruh. Tapi kita lihat lafaznya umum ini. Bikat bi rizkihi, tidak ada taksisnya, sehingga dibawa pada keumumannya. Ini kaidah usul kan seperti itu. Wallahu alam. Anda mau ikuti pendapat saya Utsaimin juga boleh. Ini pendapat saya sendiri ini. Ya. Beliau lebih cenderung ini pendapat nama beliau adalah rezeki yang berupa ya agama. Nah, ini tentang atau mungkin kilahuman maksudnya adalah rezeki yang berupa agama dan tubuh juga bisa mungkin. Karena di sini kan yang ataf yang lebih dekat kan ilmu wal iman. Mungkin bisa pahami seperti itu, ya. Tapi saja mungkin dua-duanya sebelumnya bisa saja. Allah alam, ya. Yang dimaksud oleh beliau jelas yang lebih benar di mananya insyaallah taala dua-duanya. Jadi itu kan rezekinya seperti makannya selama hidup berapa ton atau berapa apa mungkin, ya, ya banyak ton, hartanya sampai berapa, ya, kemudian makan apa, minumnya berapa, ini semua ditulis, ya, kita nggak bisa apa, nggak bisa bayangkan ini tulis berapa, ya, ini perkara gaib juga ya tentunya, hanya Allah yang tahu. Malaikat tahu karena ditulis suruh oleh Allah, tahunya juga seperti itu. Di malaikat ini sebenarnya nggak tahu apa-apa juga, dia tahu karena Allah yang menyuruh menulis. Kemudian yang kedua roh, berapa dari keimanannya, keilmuannya ini juga Allah yang lebih tahu. Ditulis dia beriman pada tahun sekian, ya. Kemudian juga dia mengamalkan ilmu dan seterusnya juga Allah yang lebih tahu. Dan yang lebih penting kita tegaskan di sini, rezeki ada dua, ada rezeki yang berupa dengan badan, ada rezeki berupa dengan roh. Ini yang mungkin penting karena kebanyakan manusia tidak paham. Kebanyakan mereka menganggap rezeki hanya berhubungan dengan badan saja. Padahal ilmu adalah rezeki, bahkan lebih penting daripada rezeki pada tubuh manusia. Dan orang yang beriman dapat dua-duanya, dapat rezeki yang berupa badan, rezeki yang dibutuhkan oleh roh juga. Kalau orang kafir dapat yang satu saja kan, yang fisik saja, yang badan saja, yang keimanan dan ilmu mereka tidak mendapatkan. Maka rezeki bagi orang beriman lebih sempurna. Kemudian ya, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa selama manusia masih hidup, dia masih mendapat rezeki. Kalau sudah tidak mendapat, berarti sudah mati. Yakin apa enggak yakin? Yakin, jelas. Ya, dalilnya ada. Selama masih hidup masih dapat rezeki. Maka sangat disayangkan ketika orang mengejar rezeki yang badan ini, padahal sudah dituliskan. Kemudian melupakan rezeki yang berupa ilmu dan keimanan, ya, yang ini padahal juga dibutuhkan oleh dia. Banyak orang kalau ngejarin sampai luar biasa, tenaga waktu semua dikerahkan,
Tapi untuk yang kedua ini biasa-biasa atau biasa saja, ya. Tentang yang ilmu dan iman. Padahal lebih dibutuhkan. Yang pertama ya di dunia dibutuhkan, yang kedua dibutuhkan selama-lamanya. Kemudian yang kedua, wa ajali dan ajalnya. Ai muddatu baqai fi dunya. Kapan atau berapa lama jangka waktunya di dunia? Ini maksud ajalnya. Jadi ajal itu adalah muddatul baqa fi dunya. Lama hidup ketika di dunia atau umur manusia. Paling lebih mudahnya, umur manusia itulah ajal. Mungkin ketika ada tanya kepada saya berapa umurmu, saya nggak tahu. Ya, umur saya nggak tahu, saya tahu hanya Allah, ya kan? Ya, ajal sama juga ada, sama ajal umur kan sama. Kalau orang Arab lebih pintar. Apa pertanyaannya orang Arab? Kad madzamin umrik, ya kan? Berapa yang telah lewat dari umurmu? Itu bagus itu. Berarti kan orang Indonesia. Ya, berapa umurmu? Siapa tahu umurnya? Ya. Kalau orang Arab pintar, kam madzamin umrik. Berarti kan berapa yang lalu? Ya saya yang lalu 40 tahun, 50 tahun. Ini karena itu yang tahu, ya. 40 tahun maksudnya adalah Masehi atau Hijriah, ya, tahu. Tapi yang umurnya siapa yang tahu? Gak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, ini ajal. Dan manusia di dalam masalahnya berbeda-beda. Sebagai manusia dalam rezeki juga berbeda-beda. Rezeki manusia juga nggak sama. Allah melebihkan sebagai manusia rezeki atas yang lain, sebagaimana mengurangkan sebagai manusia atas yang lain. Makanya seperti ini nggak boleh orang dengki atau iri atau hasad. Untuk apa hasad pada sesuatu yang sudah dituliskan? Untuk apa? Gak ada manfaatnya. Juga malah membuat dosa. Bahkan makan menghabiskan amalan. Iya kamal hasad, fa inna hasad yaqulu al hasanat kama yaqulun ta'kulun naru al hatab. Awas dari hasad, yang hasilnya akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hati-hati. Untuk apa? Lagi pula untuk apa hasad? Sudah ditakar masing-masing. Sudah ditakar, sudah dibagi. Untuk apa manfaatnya untuk hasad? Gak ada manfaat sama sekali. Demikian juga ajal manusia juga berbeda-beda. Ada yang umurnya pendek, ada yang umurnya panjang. Ya. Ada yang masih bayi meninggal, ada yang masih kecil meninggal, ada yang dewasa meninggal. Ya, ada yang sampai lanjut panjang umurnya. Ada umurnya sampai 200 tahun. Ada yang cuma 20 tahun. Ini semua apa? Sudah dituliskan. Dan penjelasan dari para ulama, termasuk ulama sejarah, bahwa umur manusia dulu itu panjang-panjang. Semakin akhir zaman semakin pendek. Nabi Nuh tinggal di umatnya berapa lama? Al-fasanatin ila khamsina ama, 950 tahun. Berarti umurnya panjang kan? Hampir berapa? 10 abad. Ya. Panjang Nabi Nuh. Ya. Panjang umurnya. Ya. Kalau zaman sekarang berapa kira umurnya? 100 tahun? Jarang sekali. Ya. Ya, 100 tahun jarang. Yang banyakkan ya 60, 70 itu banyakkan. Rasulullah aja yang meninggalnya 60 tahun. 63, 60 tahun. Kalau dihitung masih mungkin 60-an mungkin. Karena dulu kan hitungan Hijriah kan, 63 itu. Jadi kalau mungkin hitung ya, mas saya mungkin sekitar itu ya. Nah, jadi ini umur manusia tidak sama. Ada yang panjang, ya, ada yang pendek. Dan ini pun juga merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang iri, wah ini umur dia kok panjang saya pendek. Enggak boleh, ya. Ini bukan urusan manusia.
Ini bukan urusan manusia. Karena ada istilah umur kronologis, ada umur apa namanya? Fisik. Ya tahu ini istilah baru ya. Baru kemarin dengar itu istilah itu. Ada umur kronologis, ada umur apa? Secara fisik. Ya, beda katanya. Kronologis umur fisik. Allah alam ini urusan mereka, ini kita urusan kita. Ya. Nah, ada umur kronologis, ada umur secara fisik. Ya. Kronologis itu mungkin 60 tahun. Kalau secara fisik mungkin 40 tahun masih mungkin. Ya, ada lebih tua dari kronologisnya, ada lebih muda. Katanya gitu katanya. Ini istilah orang-orang sekarang ini ya. Orang-orang yang seneng panjang umur, buat usaha supaya panjang umur, supaya awet muda dan sebagainya. Ya. Yang penting bukan panjang dan pendeknya, penting apa? Amalnya. Kalau panjang untuk amalnya baik bagus, terus orang manusia baik. Tapi kalau panjang amalnya buruk ya nggak ada manfaatnya. Khairukum man tala umru wa hasuna amalu. Tapi kalian untuk orang yang panjang umurnya bagus amalannya. Kebalikannya yang paling jelek yang panjang umur tapi jelek amalannya. Nah, yang masalah bukan panjang amalan, bagaimana umur diisi dengan amalan kebaikan. Nah, yang jelas ajal ini terbatas. Namanya ajal juga batasan, namanya batasan umur. Ya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Sudah paten. Sudah apa? Paten, nggak bisa dimasukkan, nggak bisa diundurkan. Walaupun setik, ya pun saat. Banyak kisah-kisah ya. Orang jauh-jauh dari luar negeri ke Indonesia untuk menjemput ajalnya. Dia tinggal lama di Saudi. Jauh kan? Ya. Belum waktunya pulang, ngengkel pulang. Sama perusahaannya nggak boleh karena kontraknya berapa? 2 tahun. Pulang, ngengkel pulang. Ya, pas tahun. Di rumah nggak terlalu kecelakaan, meninggal. Berarti dia pulang untuk mendatangi ajalnya. Ya. Ini seperti itu, nggak bisa dijangka, nggak bisa dilihat, nggak bisa bahkan kapan meninggal nggak tahu, di tempat meninggal manusia juga tidak ada yang tahu. Kalau Rasulullah tahu akan meninggal, dari mana tahunya? Allah yang beritahu. Ya, kalau kita nggak akan tahu, kecuali yang diberi kelebihan oleh Allah. Itu pun jarang sekali. Mungkin ada orang yang mau meninggal sakit, saya mau meninggal, bener mati meninggal, ya. Mungkin semacam ilham atau apa mungkin ya. Tapi rata-rata nggak ada yang tahu. 8 tahun ini sangat jarang sekali. Kemudian ada pertanyaan yang diajukan Syekh Utsaimin. Mungkin kalau di sini mungkin nggak ada pertanyaan ini, tapi di Arab sana ada pertanyaan seperti ini. Apakah ajal itu warisan? Apa maksudnya? Warisan? Ya seperti gen, apa misalnya? Gen umur panjang, gen umur pendek. Apa ada seperti itu? Kalau dari suku ini umurnya panjang-panjang. Kalau dari ras ini umurnya pendek misalnya. Apa ada seperti itu? Jawabannya kata beliau tidak. Ini Allah menentukan. Ya. Ada suatu kaum yang panjang umurnya 100 lebih rata-rata. Tapi ternyata ada yang meninggal 20 tahun dari kaum tersebut atau dari kabilah tersebut. Saya agak lupa, ada sahabat kakeknya meninggal 120 tahun. Bapaknya meninggal 120 tahun. Dia ngomong nanti saya juga meninggal 120 tahun. Ternyata tidak, 60 sudah meninggal. Ya, ternyata memang ini apa? Gak bisa jadikan ukuran. Ini masalah, ini tergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada cara memperpanjang umur? Ada nggak cara memperpanjang umur? Hah? Ada nggak? Hah? Satu rohim, ya. Rasulullah bersabda, "Man ahabba minkum an yunsa'alu fi athari." Wa yas'alu fi rizqihi, yus'alu fi rizqihi falyasil rahimah.
Orang ingin dari kalian dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya atau diluaskan rezekinya, hendaknya dia menyambung hubungan kerabatannya, silaturahim. Silaturahim beneran maksudnya, yang sesuai dengan istilah syar'i, menyambung hubungan kerabatan entah dari ayah atau dari ibu, itu silaturahim. Bukan jalan-jalan. Kalau silaturahim mana silaturahim? Jalan-jalan kemana katanya silaturahim? Silaturahim di kantor, ya. Itu bukan silaturahim itu, ya. Silaturahim yang dengan makna yang sahih, yaitu apa? Menyambung hubungan kerabatan. Dan menyambung itu menyambung beneran, bukan sekedar balas. Kata Rasulullah, alaisal wasil bil mukafi, walakin al-wasil man yasri idza qata'. Qata'u rahimu. Orang yang menyambung satu rahim itu bukan orang yang sekedar balas. Kalau dia datang ya datang saya. Kalau dia hubungi saya hubungi, kalau enggak ya enggak. Itu bukan satu rahim. Satu rahim itu ada diputus, dia berusaha untuk menyambung. Itulah satu rahim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan panjang umur. Ya. Berarti bertahan di sini berarti ya. Loh, tadi katanya kan enggak, ajalnya sudah enggak bisa dimaksudkan mundur. Kok bisa ada orang dipanjangkan umurnya gimana ini? Hah? Berarti bertentangan hadisnya ya. Para ulama menyebutkan beberapa jawaban. Saya nggak punya jawaban ini, cuma belajar dari penjelasan ulama ya. Ada yang mengatakan memang benar dipanjangkan umurnya, tapi yang dipanjangkan itu yang di catatan malaikat. Malaikat tahunya orang ini kalau nyambung silaturahim 70, kalau tidak berapa? 60 misalnya. Tapi apakah dia menyambung hubungan kerabatan tidak, mereka juga nggak tahu juga. Ya. Ketika dia menyambung kerabatan jadi 70 akhirnya. Panjang sesuai dengan catatan nama siapa? Malaikat. Ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah berkahnya. Meskipun umurnya tidak panjang, tapi berkah umur itu melebihi umur yang panjang. Sebagaimana berkah dari para ulama termasuk penulis kitab ini. Berapa meninggalnya Imam Nawawi? 30-an umurnya. Ya. Meninggal. Tapi tulisannya melebihi umurnya. Kitabnya luar biasa. Pak bisa membayangkan umur segitu bisa menghasilkan karya tulisan seperti itu. Jadi umurnya lebih panjang meskipun secara batas cuma 10-an, tapi apa? Umur yang kedua itu lebih panjang. Apa umur kedua? Tulisan beliau. Ya. Itu lebih berkah, bahkan memang luar biasa. Kamu dalam waktu singkat itu beliau bisa menulis karya tulis sangat banyak sekali, dan juga sangat bermanfaat dan berkah, benar-benar berkah. Karena hampir semua orang masih punya kitab Imam Nawawi, termasuk Arba'in Nawawi, termasuk kitab Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, hampir semua kitab yang fikih, Majmu', Syarh Muhadzab, hampir semua punya. Setiapnya talibul ilmu memiliki atau para ulama memiliki. Luar biasa. Ini berkah dari umur beliau. Meskipun umurnya singkat tapi sangat berkah. Banyak juga ulama yang lain yang seperti itu. Ibnu Jarir atau Tabari. Luar biasa. Berapa juta lembar yang beliau tulisnya. Nah, ini jawaban dari para ulama. Nah, intinya kalau ajal yang tentukan Allah, Lauhul Mahfuz tetap tidak berubah. Yang bisa berubah yang tetap malaikat atau yang tadi disebutkan bahwa semakin berkah dari umurnya. Kemudian yang ketiga yang catat setelah rizki dan ajal, wa amaluhu, wa amalihi, bukan amaluhu ya, karena ini atap ke rizkinya. Wa amali, dan amalnya, yaitu apa yang dilakukan dari amalan, entah itu perkataan atau perbuatan atau hatinya. Semua sudah ditulis ketika bayi masih dalam kandungan. Di amalan kita itu sudah dituliskan. Perbuatan kita sudah ditulis. Sehingga amalan kita juga ditakdirkan.
Amal yang kita takdirkan juga makhluk juga. Karena sebagian kelompok ada yang menolak kalau perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. Kata mereka perbuatan manusia itu manusia yang menciptakan sendiri. Allah tahu yang menciptakan manusia, ada perbuatan dia yang berbuat sendiri. Jadi orang Mu'tazilah atau orang Qadariyah. Ya, yang mereka mengatakan bahwa perbuatan manusia lepas dari ciptaan Allah, lepas dari kehendak Allah juga. Kata mereka karena manusia ini ingin kafir, Allah ingin kafir dia. Ternyata kafir dia. Berarti kan lepas dari ciptaan Allah, lepas dari kehendak Allah. Ini apa sebab kesalahan mereka? Ada yang tahu? Setelah kita bahas ini, apa sebab kesalahan mereka dalam masalah ini? Murojaah? Hah? Apa sebabnya? Ini sama-sama mikir biar gak ngantuk ya. Kalian ngantuk kalau nggak tanya. Apa sebabnya? Kesalahan memahami kehendak Allah, masyiah atau iradah. Jadi mereka salah memahami, dipikir cuma satu saja kehendak Allah itu, kata mereka, menurut mereka. Padahal kehendak Allah ada berapa? Ada dua kan, iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Ini yang menjadikan mereka sesat. Mereka pikir Allah itu tidak cuma satu, menghendaki manusia Islam semua, iman semua. Nyata ada yang kafir, berarti lepas dari kehendak Allah. Karena mereka tidak memahami bahwa Allah punya kehendak kauniyah, ada yang syar'iyah. Ada kauniyah sebenarnya masyiah, ada yang syar'iyah, ini sama dengan mahabbah, cinta yang cinta oleh Allah. Tidak semua yang cinta Allah itu ya masih terjadi. Ada yang tidak cinta Allah terjadi, seperti adanya kafirnya orang yang kafir. Allah tidak menghendaki secara iradah syariah, tapi menghendaki secara iradah kauniyah. Semua dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya mereka mengatakan bahwa manusia ini menciptakan perbuatan mereka sendiri. Itu orang-orang Qadariyah yang dikatakan Rasulullah SAW majusu hadir ummah, majusinya umat ini. Kenapa majusi? Apa persamaannya? Apa kesesatan orang majusi itu apa? Menyembah apa mereka? Api. Kenapa disembah? Cahaya. Kenapa? Mereka di dunia alam itu ada dua, Tuhan yang cahaya dan kegelapan, ya kan? Cahaya dan kegelapan. Mereka mengatakan ada menciptakan kebaikan yaitu cahaya, ada menciptakan keburukan itu apa? Kegelapan. Dua pencipta berarti. Jadi mereka meyakini lebih dari satu pencipta. Kalau orang-orang Qadariyah mengatakan setiap orang menciptakan perbuatan mereka sendiri, berarti banyak pencipta, malah nggak cuma dua, malah lebih jelek daripada orang Majusi. Malah Majusi yang menyembah api, yang mereka mengatakan ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan, ya mereka cuma dua. Kalau orang Qadariyah mengatakan setiap orang menciptakan perbuatan mereka sendiri, itu berarti lebih parah daripada kesesatan orang Majusi. Itu kata Rasulullah, Qadariyah majusi hadil ummah. Berarti jelas-jelas mereka keluar dari Islam. Ya, pemikiran Qadariyah ini keluar dari Islam. Apa ada orang Qadariyah sekarang? Pemikiran Qadariyah masih ada enggak? Ada enggak? Pemikiran Qadariyah? Ya banyak sekali. Banyak sekali, lihat aja di media. Ya orang mengatakan ya manusia sesuai dengan perbuatannya, ya, lepas dari kehendak Allah banyak. Jadi mereka mengatakan, apalagi orang-orang akalani, rasionalis, seperti itu semua rata-rata. Bahkan ada yang mengatakan Tuhan nggak berwenang apa-apa, ya, manusia yang menentukan. Ada yang bebas Tuhan dan sebagainya. Ini sampai sekarang marak dan qadarullah
dilestarikan, ya, diuri-uri. Ada pencipta selain Allah, ya. Ada yang mengatur alam semesta selain Allah masih banyak. Yang mereka meyakini pencipta selain Allah banyak hari ini. Nah, jadi amalan manusia sudah dituliskan sebelum dia dilahirkan di dunia. Kalau begitu, kita butuh beramal apa enggak? Oh, sudah dituliskan. Hah? Butuh beramal. Karena kita nggak tahu yang tulisan apa, ya kan? Nggak tahu, makanya kita tetap beramal sesuai dengan perintah Allah. Ini kan masalah takdir kan? Kita mengimani takdir juga mengimani syariat Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya. Nggak takdir aja. Tapi juga mengimani syariat Allah, kita perintah untuk berbuat beramal kebaikan, berlomba-lomba, diperintah menjauhi amal keburukan. Kemudian yang keempat, wa syaqiyun aw sa'idun. Dan apakah manusia ini atau janin yang akan manusia ini celaka atau bahagia? Akhir dari manusia, celaka atau bahagia. Kalau celaka berarti di neraka selama-lamanya, kalau bahagia di surga selama-lamanya. Ini juga sudah dituliskan. Allah firman dalam kitabnya, faminhum syaqiyun wa sa'id. Di antara manusia ada yang syaqi, celaka, ada yang sa'id, ada yang bahagia. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq. Adapun yang celaka, mereka di neraka, ada jerit tangis di situ, ya, dan rintihan. Khalidina fiha ma damati samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Kekal di neraka itu selama langit dan bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Wa ammal ladzina su'idu fil jannah khalidina fiha. Adapun orang yang bahagia, maka mereka di surga selama-lamanya. Madamati samawati wal ardu. Selama langit dan bumi masih ada. Langit di akhirat maksudnya, dan bumi di akhirat. Illa ma syaa rabbuk, kecuali yang dikehendaki oleh Rabbmu. Ata'an ghairu masdud. Pemberian tidak pernah terputus. Inilah akhir dari manusia. Ada yang celaka, ada yang bahagia. Yang celaka yang kekal neraka, yang bahagia yang kekal di surga. Ini juga sudah dituliskan. Apakah dia ahli surga atau ahli neraka sudah ditulis ketika bayi masih di dalam kandungan. Kalau begitu ya sudah tuliskan, tinggal nunggu saja. Gak usah beramal, sudah ditulis. Nanti ya, capek-capek paling masuk neraka paling. Iya. Ya. Nanti maksiat kalau sudah tulis ahli surga maka masuk surga. Iya, begitu. Nah, gimana ya benar? Gimana yang benar? Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat tentang masalah seperti ini. Rasulullah, kita itu mau surga neraka apakah bisa tulis? Sudah, tuliskan. Idza natakilu amal. Kalau begitu sudah kita pasrah aja Rasulullah. Mungkin kita sudah tukang ahli surga neraka sudah dicatat, sudah ditakdirkan. Kata Rasulullah, i'malu fakulun miyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah karena setiap orang dimudahkan pada apa yang dia diciptakan. Maksudnya apa? Ahli surga dimudahkan beramal ahli surga. Ahli neraka dimudahkan nama ahli neraka. Fa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanyassuru lil usra. Jadi orang yang beriman, bertakwa, bersedekah, maka membenarkan surga akan dimudahkan beramal ahli surga. Wa amma man bakhila wastaqna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Adapun yang bakhil, tidak mau sedekah, kemudian mendustakan surga, maka dimudahkan untuk beramal di neraka.
sulit untuk beramal di surga. Makanya ketika dimudahkan Allah untuk beramal ahli surga, bersemangat. Semoga itu merupakan akhirnya. Terus ditingkatkan, dipertahankan dan ditingkatkan. Kalau tergelincir melakukan amal neraka, segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun besar dosa, banyak dosa, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini yang merupakan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Lail. Nanti kita baca yang menunjukkan bahwa setiap orang dimudahkan kepada apa yang diciptakan untuknya. Kalau ahli surga dimudahkan amal ahli surga, kalau neraka dimudahkan amal ahli neraka. Ahli neraka dimudahkan amal ahli neraka. Dia harus betul-betul bersemangat untuk beramal. Lagi pula kita nggak tahu kan? Kita juga nggak tahu catatannya apa. Apakah ahli surga neraka juga itu tidak? Tak masalah gaib ini. Nggak ada yang tahu, siapapun nggak ada yang tahu. Makanya tidak boleh beralasan dengan takdir untuk berbuat kemaksiatan. Wah, emang saya takdirnya jadi pencuri, ya sudah, gimana lagi? Takdirnya koruptor, ya koruptor. Ya. Ya apa seneng nanti kalau mencuri terus akan masuk neraka? Gak ada yang seneng tentunya. Seharusnya kalau salah ya bertobat. Wah, saya tergelincir, saya segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bukan akhir dari kehidupan saya. Banyak orang yang berbuat kejahatan kemudian bertobat, terima oleh Allah tobatnya. Seperti pembunuh 99 nyawa atau 100 nyawa malah ya, pembunuh 100 nyawa, dia ternyata masih ada harapan masuk surga, bahkan diampuni, bahkan masuk surga akhirnya. Padahal telah membunuh 100 nyawa. Pokoknya tidak boleh orang sombong atau merendahkan manusia. Selama dia masih hidup, masih ada harapan untuk berbuat kebaikan. Tapi kita khawatir saja kalau dia berbuat amal neraka, khawatir dia akan masuk dalam neraka. Tapi kalau kita mengatakan diri sudah saya itu orang baik akan masuk surga, nggak boleh. Apalagi memastikan kamu pasti masuk neraka juga tidak boleh. Ini termasuk ta'ali ala Allah, dosa besar. Tapi kalau kita meyakini ini amalan surga, insyaallah benar, kita ikuti, wajib. Ya. Kemudian juga mengkhawatirkan orang yang akan masuk neraka namun dia sudah beramal neraka juga, ini wajib kita lakukan. Tapi kalau memastikan, kita tidak bisa memastikan kecuali ada dalilnya. Abu Jahal masuk neraka jelas, yakin. Abu Lahab masuk neraka juga yakin, ada dalilnya. Rasul masuk ke yakin, para sahabat masuk surga juga yakin. Ya, karena ada dalilnya. Adapun sekarang kita tidak bisa memastikan. Oh, ini sudah syahid ini fulan. Siapa menyusul? Dari mana taunya syahid? Apa kamu dapat wahyu dari Allah? Kau tahu fulan syahid? Ya. Ini syahid ini kemarin ikut demo. Ya. Siapa menyusul? Mau jadi pengantin di surga sama bidadari? Siapa yang memastikan dia pengantin? Ya, nggak ada yang tahu masalah gaib ini. Nggak boleh kita memastikan dia itu masuk surga atau neraka. Kecuali orang kafir mati, ya jelas masuk neraka, yakin itu ada dalilnya. Orang kafir kalau mati jelas masuk neraka. Orang Islam betapapun amalnya masih ada harapan masuk surga. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan, ya. Tapi kalau mendakwah ya boleh, malah itu yang wajib, ya. Kalau mereka melakukan amalan-amalan yang buruk, yaitu amalan ahli neraka. Nah, misalnya ini bisa kita kaji untuk pertemuan hari ini. Masih beberapa hal, mungkin pertemuan lagi kita selesaikan dari hadis ini. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang kurang jelas silahkan tanyakan. Fadal.
Ya, ya tahunya dari Allah. Sebelumnya nggak tahu kan sebelumnya. Tapi ketika Allah memerintah menulis ya tahu di akhirnya. Jadi tahunya ketika Allah yang beritahu. Jadi sebelumnya nggak tahu apa-apa dia. Sama seperti kita. Ya. Di malaikat tahunya ketika Allah beritahu. Sama seperti Rasulullah juga. Para Rasul juga tahunya dengan wahyu dari Allah. Seperti ketika beliau mengatakan, ini saya akan bisiki putrinya Fatimah, saya akan meninggal setelah ini dengan sakit keras. Ya. Itu juga wahyu dari Allah. Nah, mungkin Rasulullah tahu sendiri makan mati nggak akan mungkin. Ya. Beliau juga diberi wahyu oleh Allah. Ila dalam al-jin itu, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad. Ila man irtada mir rasul fa in yasukum bayna yati min khalfihi rasyada. Rasyada. Jadi Rasul ini diberitahu oleh Allah. Tahunya diberitahu oleh Allah. Seperti malaikat juga Rasul kan? Kita dulu membahas kan masalah malaikat. Dari kata apa? Malaikat itu pecahan katanya apa? Al-malak dari apa, Kak? Pecahannya dia apa? Diambil dari kata apa? Ya, sudah lupa juga. Sudah lama, sudah setahun yang lalu ya. Satu yang lalu ya. Pelajaran sudah lupa. Dari kata al-aluka. Al-aluka. Apa arti al-aluka? Ini dulu sudah kita bahas dengan di awal-awal iman pada malaikat itu. Arisalah artinya. Risalah. Jadi malaikat juga sampai Rasul juga. Sebagaimana Rasul juga Rasul. Berarti malaikat Rasul utusan Allah tapi dari kalangan malaikat. Kalau Rasul itu dari kalangan manusia sama-sama Rasul, utusan Allah juga. Berarti itu pengecualian. Tahunya gaib karena Allah yang beritahu. Kalau Allah nggak beritahu juga tidak tahu. Termasuk pengecualian dari yang ilmu gaib. Jadi Allah tahunya malaikat ketika sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau yang lain? Ya. Tentang kita manusia kan itu dari ilmu kedokteran Ya. berapa yang di bidangnya untuk kedokteran itu kan dengan ketika penginanannya penginanannya kita itu apa kandungan untuk makan ketika hamil itu di dalam hadis ini kan sudah diperhatikan semua sama apa Ya. dari itu bisa berubah dari takdir yang disebutkan setelah disebut itu. Ya. Ya sama saja jawabannya. Ibunya makan apa sudah ditakdirkan juga. Ibunya diberitahu dokter kadang makan kadang enggak kan. Ada yang dokter males walaupun diberitahu tetap enggak mau makan ya. Ada juga yang makan sudah ditakdirkan. Nanti enggak ada masalah insyaallah ya. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang usaha lah, namanya usaha juga usaha ya. Ada macam-macam lah banyak katanya harus makan ini makan itu ya. Nah jelas yang semua takdir Allah kan jelas. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari orang tuanya mungkin cerdas sebagainya, mungkin anaknya tidak cerdas. Ada kan seperti itu kan. Ada yang orang tuanya nggak cerdas, anaknya cerdas. Ini hal seperti ini kan rezeki juga dari Allah kan ya. Nggak semuanya bisa dari perbuatan manusia, dari usaha manusia. Tapi kita ya sesuai dengan kita usahakan yang baik. Apa yang bisa usahakan kebaikan, diusahakan dengan kebaikan. Termasuk usaha, termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ketika hamil, menjaga kandungan dan sebagainya, menjaga kesehatan, ini jelas ini wajib ini sesuai dengan kemampuan karena wajib untuk berbuat maslahat bagi diri sendiri apalagi pada anaknya atau janinnya. Kalau pengen cerdas makan apa? Suruh makan apa katanya? Hah? Ikan? Apa? Salmon, ikan salmon. Oh ya. Ya, gereh ya. Salmon sama gereh bedanya apa?
Hah? Sama-sama dari laut juga ya kan? Apa bedanya? Ya. Mungkin harganya aja yang beda ya. Satunya mahal, satunya murah mungkin ya. Ya kalau orang yang tinggal di pantai, tinggal ngetahui macam-macam ikan ya tahu ini mahal, ini kandungan proteinnya lebih tinggi, ini tidak. Kalau orang di desa nggak peduli, ini sama namanya juga ikan. Entah namanya apa, pindang atau tongkol atau apa sama. Ya namanya juga ikan semua. Ya. Tempe juga ikan tempe. Ada ikan kerupuk juga ya. Nah, jadi kalau usaha ya boleh saja nggak apa-apa. Termasuk usaha kebaikan selama itu tidak melanggar syariat boleh dilakukan. Upaya-upaya kebaikan apapun itu, ya termasuk katanya kalau kelahiran lancar suruh minum apa itu, purput Fatimah, atau ya kalau orang-orang herbal mumput minum apa VCO itu katanya, apa namanya VCO itu? Kelapa, ya air kelapa itu, ya macam-macam lah, boleh selama tidak dilarang syariat, halal nggak apa-apa, ya. Ya. Hah? Pakai apa? Iya, dibacakan surat Yusuf katanya. Kalau pengen ganteng dibacakan surat Yusuf katanya, biar ganteng. Anda pas dalam kanun baca surat Yusuf. Ada yang keliru baca surat Al-Baqarah mungkin ya. Ya. Gitu ya nggak ada dalilnya kalau itu. Ya. Secara medis nggak ada, secara apa? Secara syariat juga nggak ada. Termasuk nggak boleh seperti itu ya. Tapi kalau ada dalilnya secara medis, ada mungkin ada bukti, ada percobaan nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau nggak ada, justru nggak mengakui, apalagi syariat nggak mengakui, nggak boleh. Nah, misalnya bisa kita kaji pada kesempatan hari ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keimanan dan yang membuahkan amal yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.